bagaimana Anda mendengar tadi juga ada sejumlah argumentasi dan pandangan disampaikan oleh dua narsum saya lainnya. Silakan Bang Saldi. Ya, saya mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Fatwa dan juga yang disampaikan oleh Pak John. Kalau Pak Fatwa tadi mengatakan posisi beliau adalah wasit, nah harusnya kan sebagai wasit yang baik, yang harus diperiksa dong dari awal apa sih mandat yang diberikan kepada Pansus. Nah, saya yang agak khawatir, beliau jadi wasit, tapi jangan-jangan beliau ikut jadi pemain juga. Nah, ini agak sulit menurut saya kalau kejadiannya seperti itu. Jadi harusnya dalam pandangan saya lebih objektif, diperiksa dari awal. Tadi beliau mencontohkan bahwa beliau pernah ikut dalam mengubah undang-undang dasar. Dan itu kemudian ada perkembangan dalam pembahasan. Tapi Pak Fatwa lupa bahwa mereka kan sepakat membuat pagar. Ada 5 pagar yang dibuat oleh MPR yang tidak boleh dilanggar. Misalnya tetap mempertahankan pembukaan sistem presidensial negara kesatuan, lalu menghapus penjelasan dan perubahan dengan adendum. Ya. Pagar tidak pernah mereka langgar. Ya. Nah, sekarang mereka bikin pagar bahwa apa substansi yang akan dibahas, tiba-tiba pagar itu kan dilanggar. Jadi Pak Fatwa harusnya melihat soal-soal yang seperti ini. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Oke. Berikutnya singkat saja Bang Saldi biar kita bagi ke narsum yang lain untuk menanggapi statement Anda ini. Silakan. Oke, baik, langsung kalau gitu saya minta tanggapan dari Pak M. Fatwa, Pak. Tadi Anda juga mengatakan sebagai wasit, itu yang tadi saya tekankan, tapi jangan sampai Anda juga ikut sebagai pemain. Harusnya Anda juga bisa melihat apa mandat diberikan pada Pansus, karena ini 2,5 tahun ini merupakan hasil dari Pansus. Tanggapan Anda, Pak M. Fatwa? Ya itu silakan dinilai. Tapi yang terang kalau tidak ada suatu keputusan tadi dari Badan Kehormatan yang mengancam sampai sebelum paripurna ini, itu tidak terjadi kompromi tadi, tidak terjadi suatu penandatanganan tadi. Jadi itu namanya keputusan politik. Atau jangan suasananya makin memanas gara-gara ada surat dari Badan Kehormatan dan menggunakan ancaman sampai pukul 2 siang tadi, Pak? Ya harus, ya memang itu harus saya lakukan. Ya harus saya lakukan. Orang mulai bisa pro dan kontra. Ini sebenarnya tidak usah terlalu dirisaukan bahwa ya sekarang ini ada ribut-ribut begini. Di DPR juga awal periode kan ribut juga. Ya sekarang berhenti ribut. Di MPR pada tahun 2001 bertinju, itu saya saksikan sendiri, bertinju di muka podium. Di Taipei, di Taiwan orang bertinju juga. Orang di Korea Selatan lebih maju demokrasinya dari kita, lebih pintar dari mereka. Itu terjadi, berkelahi juga di situ. Tapi mereka kerjanya juga bagus. Jadi ini masalah membangun sistem. Ini bukan perebutan jabatan. Oke, ini masalah membangun sistem bukan perebutan jabatan. Anda lihat ini pure seperti itu. Membangun sistem. Jadi ya saudara Saldi Isra itu bermain di dalam buku dan seminar. Saya bermain di lapangan politik ini, jadi ya saudara silakanlah menonton itu dan silakan menilai kami. Oke, baik. Sebelum saya ke Pak John, saya minta Pak M. Fatwa tahan dulu. Sebelum saya ke Pak John, saya minta tanggapan. Silakan Bang Saldi. Iya, salah satu fungsi hukum dia kan harus mampu menjaga keliaran cara berpolitik begitu. Jadi kalau logika politik yang diikuti terus-menerus tidak perlu kita belajar hukum. Nah, itu pentingnya hukum. Dia bisa memagari keliaran cara berpikir politik. Dan yang diceritakan Pak Fatwa tadi kan lebih banyak pada keliaran berpolitik. Disitulah gunanya kita belajar hukum, belajar perbandingan. Misalnya begini, di konstitusi pemilu itu 5 tahun. Lembaga-lembaga yang dipilih melalui pemilu itu masa jabatannya 5 tahun. Jadi pimpinannya 5 tahun. Tapi tadi beliau mencontohkan Komisi Yudisial 2,5 tahun. Komisi Yudisial tidak dipilih oleh rakyat kan? Komisi Yudisial dipilih oleh lembaga yang dipilih oleh rakyat. Jadi beda kalau konteksnya mencontohkan Komisi Yudisial dengan lembaga perwakilan, baik itu DPR, DPRD maupun DPRD. Jadi Anda lihat bahwa logikanya ini nggak apple to apple sebenarnya? Apple to apple. Jadi kalau mau itu harus diberlakukan untuk periode ke depan menurut saya. Oke, baik. Terakhir saya minta tanggapan dari Pak John, bagaimana supaya ini semua banyak pihak supaya
bicara soal DPD supaya rakyat lebih banyak melihat kinerja daripada ributnya, daripada kemudian nuansa politik yang kencang. Bangun sistem dengan cara yang lebih baik, Pak John. Nah, saya interupsi dulu itu. Itu hukum, itu rujukan. Saya bukan tidak mempedulikan hukum. Hukum itu rujukan, tata negara itu rujukan, tapi keputusan politik itu yang memutuskan. Nggak bisa, itu harus ada lembaga yang memutuskan. Lembaga internal DPD ya kekuasaan tertinggi pada paripurna. Oke. Ya sudah, kalau terus berdebat ya nggak ada putusan. Baik, saya minta tanggapan dari Pak John. Pak John, silakan. Ya soal membangun sistem, saya kira sistem kita sudah bagus. Mekanisme 5 tahunan itu sudah bagus menurut pendapat saya. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi hukum itu kan sebagai instrumen untuk mengendalikan kekuasaan. Ya. Untuk mengatur tatanan politik yang lebih berkepribadian lah Indonesia. Sehingga menurut saya ya hukum dan politik itu ya bisa berjalan seiring, tetapi kalau tanpa kontrol hukum juga saya kira agak bisa sulit. kebablasan. Agak sulit. Bisa kebablasan juga menurut pendapat saya. Baik, kita lihat bagaimana hasil sidang paripurna di DPD pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas waktunya di Prime Time News. Semoga yang terbaik bagi bangsa ini. Kita lanjutkan pemirsa. Usai jeda berikut ini, Prime Time News akan dengan panitia kerja dari pihak pemerintah dan juga badan legislasi, dan 15 rancangan undang-undang sisanya masih dalam tahap pembahasan. Ada beberapa yang menjadi target prioritas. Mesti kita melihat masih ada pembahasan dan penyusunan oleh DPR RI. Pihak DPR RI juga dalam laporannya di sidang keempat kali ini dalam penutupannya di 29 April 2016 menyebutkan setidaknya ada 2 rancangan undang-undang seperti rancangan undang-undang pertembakauan dan juga rancangan undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang telah sampai ke badan legislasi untuk diharmonisasi, dan nantinya pada sidang kelima 17 Mei untuk paripurnanya akan segera disahkan. Kita lihat di slide informasi terakhir bersama dengan Media Research Center ada target prioritas dari DPR. Ini juga seperti janji yang sudah disebutkan oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin pada 15 April yang lalu bahwa rancangan undang-undang teks amnesti atau pengampunan pajak akan segera disahkan. Namun kita masih menunggu karena faktanya malam kemarin panitia kerjanya baru terbentuk dan berjanji akan segera melakukan pembahasan atau rapat-rapat internalnya dalam masa reses. Kemudian rancangan undang-undang pilkada yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juga terus akan dikebut karena ada sejumlah pasal yang masih menjadi polemik. Dan terakhir adalah rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme. Wahyu Wiwoho. Ya, baik Rifai Pamenet, terima kasih. Saya akan bahas langsung nanti selanjutnya ada Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Adgas yang sudah siap hadir bergabung bersama saya dalam Dialog Prime Time News usai jeda headline news pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi. DPD. Jadi tidak ada soal. Menurut saya tidak ada soal. Pak John? Itu dalam teori. Ya. Pak John, tadi tapi logika yang disampaikan, jawaban dari Pak M. Fatwa mengatakan jika pun dirubah menjadi 2,5 tahun, tidak melanggar Undang-Undang MD3. Ini kan 2 perspektif yang berbeda yang bisa memperuncing situasi. Tidak bergantung saja pada MD3. MD3 memang tidak mengatur secara eksplisit masa jabatan itu. Baik MPR maupun DPR, juga DPD. Diatur lebih lanjut dalam tatib, dan praktek ketatanegaraan ini sudah berjalan berpuluh-puluh tahun, kan begitu? Ya. Nah, kita harus merefer juga pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada pasal 7 yang mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Hukum yang tertinggi itu kan Undang-Undang Dasar 45. Oke. Undang-Undang Dasar 45 kan menganut asas tidak mengakui retroaktif. Iya. Saya berpegang pada itu. Pegangan Anda adalah itu, oke. Bahwa kepentingan politik saya tidak masuk pada ranah itu. Oke. Soal kepentingan politik tetap aja hasil keputusan dari sidang paripurna bisa juga bernuansa dengan politik, tanda kutip ada seakan-akan ada kudeta yang sedang terjadi di DPD. Kita lanjutkan sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News.